Yo yo yo, halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Jadi pada kali ini Animik pingin nyeritain film yang cukup absurd dan kocak banget nih. Sebenarnya film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang ingin menyelamatkan dunia dari kiamat yang diakibatkan dominasi robot. Udah gitu aja sih intinya. Bener-bener udah biasa kan film-film kayak gini. Tapi yang membuat film ini menarik adalah kekonyolan dari tingkah laku tiap anggota yang bener-bener di luar nalar banget. Gimana? Bikin penasaran kan? Tapi sebelum nonton aku berikan peringatan untuk kalian ya, bahwa film ini mengandung konten yang berisi spoiler. Yuk, tanpa berlama-lama, ini dia The Mitchell and the Machine. Cerita diawali dengan perkenalan para anggota dari keluarga Mitchell. Yang pertama ada Katie, anak pertama dari keluarga Mitchell yang tidak pernah punya teman karena dia sedikit aneh dan hobinya pun membuat film yang nyeleneh. Yang kedua ada Aaron, adik yang sangat dekat sekali dengan Kate. Namun dia juga nggak punya teman karena terlalu terobsesi dengan dinosaurus. Mereka berdua juga senang sekali bermain dengan anjing peliharaannya yang aneh yang bernama Monchi. Selanjutnya ada Linda, seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya. Dan terakhir ada Rick, seorang ayah yang punya obsesi terhadap berburu. Seperti biasanya, yang namanya keluarga itu pasti tidak sempurna. Begitu juga dengan Rick yang kadang mengabaikan anaknya, terutama Katie. Hal tersebut menyebabkan Katie ini berusaha untuk diterima kampus film di California agar dia itu bisa jauh dari ayahnya. Singkat cerita, Katie diterima di kampus itu dan dia juga mendapatkan teman-teman baru yang cocok dan mirip dengan dia. Sore harinya, keluarga Mitchell mengadakan pesta perpisahan untuk perginya Katie. Sebelum memulai acaranya, Katie ingin menunjukkan video perpisahan yang dia buat kepada ayahnya. Namun, sang ayah menunjukkan ketidaktertarikan terhadap video tersebut. Selain itu, Rick juga meragukan bahwa Katie ini bisa sukses dengan jurusan yang dia pilih. Katie menunjukkan respon kecewa dengan ayahnya, sehingga sang ayah ini berusaha menghiburnya dengan memaksakan diri menonton video Katie. Namun, Katie yang sudah terlanjur kecewa tidak mau menunjukkannya, sehingga akhirnya terjadi tarik-menarik pada laptop Katie. Setelah kejadian itu, Katie langsung pergi ke kamarnya. Sementara, Linda meyakinkan suaminya untuk memperbaiki hubungannya dengan Katie. Ketika Rick mau ke kamar Katie, dia menemukan barang-barang bekas yang hendak dibuang Katie. Salah satu barang yang mau dibuang Katie adalah sebuah kamera yang kemudian diputar oleh Rick. Dalam rekaman itu, terlihat masa kecil Katie yang sangat dekat dengan ayahnya. Setelah melihat video itu, Rick langsung berniat memperbaiki hubungannya. Pagi hari telah tiba. Katie tampak bersemangat sekali karena dia akan pergi ke asrama dan kampus di California. Namun, kebahagiaannya tiba-tiba hilang karena Rick membatalkan penerbangan Katie ke California. Ternyata, Rick bertujuan untuk mengantar Katie menggunakan mobil tua bersama seluruh keluarga dengan maksud sekaligus liburan bersama untuk memperbaiki hubungan mereka. Akhirnya, karena adik dan ibunya setuju, secara terpaksa, Katie mengikuti kemauan ayahnya. Walaupun begitu, Katie tetap berusaha untuk menikmati liburan tersebut bersama keluarganya. Sementara itu, Mark, seorang pencipta kecerdasan buatan atau bahasa kerennya AI, sedang mengadakan pesta perayaan produk barunya. Jadi sebelumnya, saat muda, Mark berhasil menciptakan AI dalam handphone yang bernama PAL. Nah, pada perayaan ini, Mark malah membuang PAL yang dibuat dan dia menggantikan dengan PAL Max, seorang AI yang sudah dalam bentuk robot dan memiliki tubuhnya sendiri. Robot ini sangat berguna dan pintar sekali. Namun, tiba-tiba, para robot memegang kendalinya sendiri dan mulai menyandera Mark serta orang-orang lainnya yang berada di sana. Scene kembali ke keluarga Mitchell yang mau mampir ke kafe dinosaurus. Namun, ketika sampai di sana,
tempatnya itu tidak sesuai ekspektasi mereka. Karena udah terlanjur juga, mereka tetap memutuskan untuk masuk. Namun, Katie kembali berdebat dengan ayahnya. Linda yang melihat itu merasa murung, dan hal itu ditambah ketika tetangganya, keluarga Posey, datang ke tempat itu juga. Jadi, keluarga Posey adalah keluarga yang kompak dan terlihat sempurna, sehingga terkadang membuat Linda itu iri. Istri dari keluarga Posey kemudian menyapa Linda, dan Abby anaknya ternyata suka sekali dengan dinosaurus, sama seperti Aaron. Abby kemudian mengajak Aaron untuk berbicara, namun karena malu, si Aaron malah kabur. Setelah itu, Aaron melihat ke jendela toko dan melihat sesuatu yang berjatuhan dari atas langit. Dan tiba-tiba, ledakan terjadi di tempat itu. It's not the end of the world. Ledakan itu ternyata berasal dari para robot, dan mereka mulai menangkap para manusia. Kekacauan terjadi, namun keluarga Posey berhasil mengatasi situasi tersebut dan kabur dari sana. Keluarga Mitchell yang melihat hal itu mulai meniru cara mereka, namun kekompakan mereka ini sangat buruk. Setelah gagal, Rick malah berhadapan dengan satu robot dan dia terbawa terbang oleh robot itu. Sementara itu, Monty malah masuk ke dalam penjara para robot, sehingga Aaron dan Linda berusaha menyelamatkannya, namun mereka malah ikut terbang bersama. Keadaan Katie ini juga tidak berbeda dari mereka, karena dia juga diserang robot dan ikut-ikutan terbang. Akhirnya, secara beruntung, mereka semua selamat. Setelah jatuh, mereka diserang oleh dua robot. Namun, Katie dengan menggunakan senjata robot yang dia temukan, berhasil mengalahkan mereka. Sementara itu, di seluruh negara, para robot berhasil menyandera setiap manusia, sehingga keluarga Mitchell menjadi satu-satunya manusia yang masih bebas. Sementara itu juga, Mark dibawa ke markas besar para robot, yang ternyata dipimpin oleh Pal yang dia buang. Pal melakukan ini semua karena Mark sudah tega membuangnya, dan dia sudah tidak percaya pada semua manusia. Di sini juga terungkap bahwa rencana Pal adalah menangkap semua manusia dan menerbangkannya keluar angkasa. Sin kembali ke keluarga Mitchell yang sedih karena mengetahui seluruh manusia sudah tertangkap, kecuali mereka. Untuk bertahan dari serangan robot, Rick merusak semua HP milik keluarganya dan mulai membuat tempat pertahanan. Setelah itu, sekali lagi Katie berdebat dengan ayahnya. Jadi, Katie itu ingin berusaha mengalahkan robot bersama. Namun, Rick tidak mau dan dia hanya ingin mereka berlindung di tempat itu. Karena hal itu, Katie pergi ke atap untuk mencari udara segar dan Aaron, adiknya mengikutinya dan menghiburnya. Ketika sedang ngobrol, Katie dan Aaron mendengar suara dua robot yang sedang berbincang. Katie berusaha menguping, namun dia malah jatuh ke depan robot tersebut. Ketika mereka mau dibunuh robot tersebut, Katie meminta tolong agar si robot ini tidak membunuh mereka. Dan ternyata, robot tersebut menuruti Katie. Jadi, hal ini terjadi karena kedua robot tersebut mengalami sedikit kerusakan karena tertimpa bangunan. Katie yang mengetahuinya mulai menanyakan bagaimana cara mengalahkan seluruh robot. Dan mereka memberitahunya. Jadi, mereka hanya harus mengunggah virus yang bisa dibuat robot itu ke database PAL yang berada pada komputer di mall yang dekat dengan mereka. Mengetahui hal itu, Katie ingin melakukannya, namun Rick tidak setuju karena itu berbahaya. Kemudian Katie memotivasi ayahnya dan mengatakan bahwa dia membutuhkan peran ayahnya. Mengetahui hal itu, Rick langsung semangat dan mereka bersiap untuk berangkat. Namun sebelum berangkat, Katie mengatakan pada adiknya bahwa dia hanya berpura-pura untuk membujuk ayahnya. Setelah itu, mereka berangkat dan menggunakan kamuflase jalan raya pada mobilnya.
Berkat kamuflase itu, para robot tidak dapat mendeteksinya. Namun, kamuflase tersebut tiba-tiba terlepas dan para robot langsung mengejar mereka. Untung saja mereka berhasil lolos dan segera melanjutkan perjalanannya ke mall. Namun, ada satu robot yang berhasil mengintainya dan melaporkannya pada PAL. Sementara itu, keluarga Mitchell sudah berhasil masuk ke dalam mall dan Katie langsung menyuruh si robot untuk mengunggah virusnya ke dalam komputer. Ketika menunggu proses penguploadan, mereka semua malah diserang para perkakas yang dikendalikan PAL. Mereka terus berlari dan mengulur waktu, namun keadaan diperparah dengan munculnya boneka yang sangat besar. Boneka tersebut terus-menerus menyerang mereka, hingga membuat salah satu robot tertimpa pilar. Namun, Linda berhasil menyelamatkannya. Kemudian, ketika mereka menemui jalan buntu, Rick memiliki ide untuk menggunakan perangkap besar agar bisa menghentikan si boneka besar itu. Boneka tersebut terlalu besar sehingga dia gagal. Namun, seluruh anggota keluarga membantunya dan berhasil menggulingkan boneka tersebut. Secara beruntung juga, laser dari boneka itu mengenai router di mall itu, sehingga seluruh koneksi mati dan membuat perkakas lainnya mati juga. Namun karena routernya mati, otomatis penguploadan virus juga ikut gagal, sehingga Katie langsung merasa sedih. Rick yang mengetahui hal itu tetap semangat dan melakukan alternatif lain, yaitu berangkat menuju ke markas besar PAL untuk memasukkan virus secara langsung pada PAL. Katie langsung ikut semangat dan mereka bersiap untuk berangkat menuju ke markas itu. PAL yang mengetahui hal itu langsung mempersiapkan para robot baru yang lebih canggih dan lebih kuat. Sementara itu, keluarga Mitchell akhirnya berhasil sampai ke markas PAL. Katie kemudian mulai memberitahu rencananya, yaitu menyamar sebagai robot untuk sampai ke PAL. Setelah bersiap-siap, mereka mulai menjalankan aksinya. Berkat rencana Katie, mereka berhasil ke alat transportasi yang menuju ke PAL. Namun, PAL malah membocorkan percakapan Katie dengan adiknya, yang mengatakan bahwa dia hanya berpura-pura menyemangati ayahnya. Rick yang mengetahui hal itu jadi hilang fokus dan membuat mereka ketahuan. Mereka berhasil ditangkap oleh para robot dan kedua robot yang membantu mereka juga berhasil dipengaruhi kembali oleh PAL. Linda yang tertangkap berhasil mengalihkan perhatian dan akhirnya anak-anaknya berhasil kabur. Katie dan Aaron yang sedang sedih melihat rekaman keluarganya dan menemukan bahwa dulu ayahnya itu rela menjual rumah kesayangannya demi Katie. Katie yang melihat hal itu langsung semangat dan mulai menyusun rencana baru. Sementara itu, Rick yang tertangkap berada di kubus yang dekat Mark. Saat itu Mark sedang menonton video YouTube Katie dan akhirnya Rick menyadari bahwa selama ini dia kurang mendukung minat anaknya. Kemudian, pandangan Rick ini teralihkan pada Katie yang sedang menyerbu markas PAL dengan menggunakan mobilnya. Katie juga menggunakan Monci untuk membuat para robot error. Jadi, para robot itu error karena mereka tidak bisa mengerti hewan apakah Monci ini. Katie terus melaju tanpa henti dengan bantuan adiknya sebagai matanya. Sementara itu, Mark memberitahu cara agar Rick bisa keluar dari kubus itu. Namun, Rick itu memerlukan sebuah obeng. Untungnya, Rick dan keluarga itu selalu membawa obeng setiap mereka pergi. Sehingga, Rick akhirnya berhasil keluar dari kubus itu. Rick kemudian memiliki ide untuk menyambungkan video Katie yang berisi Monci ke layar besar, agar seluruh robot yang melihat itu jadi error. Karena Rick tidak bisa menggunakan teknologi, akhirnya dia menuju ke Linda, yang ternyata juga sudah berhasil keluar dari kubus dengan obengnya. Mereka berdua pergi untuk mencari alat penyiarnya, dan Rick berhasil sampai ke sana.
Namun, Linda malah tertangkap para robot. Akhirnya, Rick lah yang terpaksa harus menyiarkan video tersebut, walaupun dia tidak familiar dengan teknologi. Sementara itu, Aaron sudah tertangkap oleh para robot juga. Namun, Linda yang melihat anaknya disakiti menjadi marah dan mulai mengajar para robot. Di sisi lain, Rick yang gaptek akhirnya gagal dan ditangkap oleh kedua robot yang sudah dikendalikan PAL. Sementara itu, Katie juga sudah berhasil ditangkap PAL dan dia dijatuhkan dari langit. Namun, tiba-tiba layar besar menampilkan video Monchi dan membuat semua robot menjadi error. Ternyata, itu semua adalah perbuatan Rick yang dibantu kedua robot yang tiba-tiba menjadi baik karena melihat perjuangan Rick. Katie dan Rick mulai memutar lagu favorit mereka berdua dan menghajar seluruh robot. Dengan bantuan Linda bersama Aaron yang tiba-tiba datang, mereka menghajar seluruh robot dan berhasil membantu Katie masuk ke dalam ruangan PAL. Katie kemudian mengambil PAL dan melemparnya ke air, dan untung saja PAL ini nggak punya waterproof ya, jadi dia berhasil diletakkan. Dengan begitu, keluarga Mitchell berhasil menyelamatkan dunia dari para robot. Setelah itu, scene berganti ke beberapa bulan kemudian, menunjukkan perpisahan Katie dengan keluarganya, karena si Katie ini harus berkuliah di California. Karena kejadian sebelumnya, Katie menjadi dekat kembali dengan ayahnya, dan keluarga mereka akhirnya bahagia. Dan film pun berakhir. Jadi begitulah cerita dari film The Mitchell and the Machine. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Kalau menurut Animik, film ini bener-bener kocak banget sih. Tapi selain itu ceritanya juga lumayan bagus. Film ini juga mengajarkan bahwa keluarga adalah tempat yang selalu bisa menerima kita, walaupun seburuk apapun kita. Ya, gitu aja cerita dari film ini. Semoga kalian semua terhibur ya. Kalau begitu, Animik undur diri dan sampai bertemu di film-film selanjutnya. Bye-bye.